dulu baru 10 second, standby. Five, four, three, five, four. Ya, sahabat Motivator, Anda masih setia bersama kami di Motivator dan tidak terasa kita sudah masuk di segmen terakhir berbicara mengenai etika bisnis pada saat kita menjalankan sebuah bisnis dan mempengaruhi ataupun juga bisa mendapatkan sebuah kesuksesan ya dalam bisnis tersebut ya. Iya. Oke, baik, sebelum masuk ke dalam kesimpulan dan juga apa yang bisa kita berikan kepada pemirsa untuk yang di akhir ini, terlebih dahulu saya akan menyapa. Sudah ada penelpon kah? Halo. Ada penelpon? Ya, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana ini? Dari Bapak Bangke, Surabaya. Wih, jauh sekali. Bapak Surabaya, siapa? Mas. Bapak Bangke, Surabaya. Bapak Batik. Batik. Bangke. Kantik. Bangke. Iya, betul sekali. Oh, oke. Pak Kantik ya di Surabaya. Ini satu. Bukan antik kan, Mas? Oh, Pak Antik. Baik, silakan Pak. Yang kita pertanyakan, apakah produk-produk kami yang kita jualkan ke manapun, ke toko atau perorangan, itu biasanya pakai nota kan ya? Pakai nota. Pakai nota. Apakah perlu satu nota itu disisihkan berapa persentase untuk pertama satu untuk pembangunan masjid, yang kedua untuk fakir miskin, dan yang ketiga untuk bencana alam. Ya, setelah itu berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan yang perlu kita setorkan gitu. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Oh, ini urusannya dengan zakat nih. Iya. Dengan Tuhan nih ya. Iya. Dengan Allah gitu ya. Ya, gini, itu kembali lagi yang tadi saya ceritakan bahwa setiap perusahaan itu sebaiknya mempunyai program corporate social responsibility ya. Gitu. Nah, corporate social responsibility ini atau ini saya buatnya agak sedikit terselip. Biasa jam malam nih, Pak. Jam malam ya. Maafkan. Biasanya adanya di gardu nih ya kalau malam gini ya. Gini, corporate social responsibility atau tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar itu memang harus dibentuk. Nah, kalau Bapak tadi kan mungkin dia caranya begitu, dia zakatkan ke masjid, dia zakat ke fakir miskin, nggak apa-apa, karena perusahaan besar pun melakukan itu dan itu merupakan suatu kewajiban undang-undang personal terbatas gitu ya. Jadi intinya bahwa kenapa kita harus melakukan itu? Karena kita sebagai pebisnis atau suatu perusahaan itu kan harus berinteraksi dengan lingkungan. Karena lingkungan itulah yang menjadi konsumen kita kan. Kalau kita mempunyai hubungan yang baik dan kita juga memberikan kontribusi atau kita memberikan timbal balik terhadap keuntungan yang kita peroleh dan kita sisihkan buat mereka juga pasti akan lebih percaya kepada kita. Konsumen akan lebih percaya kepada kita. Terus kemudian juga akan membeli produk kita lebih banyak lagi dan akhirnya justru keuntungan perusahaan akan tumbuh dengan sendirinya gitu. Makanya banyak sekali perusahaan misalnya dia membuat kegiatan social responsibility misalnya beasiswa misalnya beasiswa kepada masyarakat yang tinggal di sekelilingnya dia, atau misalnya dia memperbaiki infrastruktur masjid seperti Bapak tadi ya, memberikan sedekah kepada fakir miskin, anak-anak telantar, atau memberikan kesempatan kerja kepada lingkungan mereka yang memang mempunyai kompetensi atau kualitas gitu. Tentunya dia akan sebaiknya perusahaan itu juga mendahulukan kesempatan kerja kepada lingkungannya yang mempunyai kualitas kerja atau mempunyai standar yang cukup untuk masuk ke perusahaan itu. Oke, baik, cukup jelas sekali. Cukup Pak, jelas, ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih dari saya nih. Sebenarnya hambatan atau apa yang sih harus yang dihindari? sebenarnya tidak boleh dilakukan dalam hal pada saat kita melakukan sebuah yang namanya etika bisnis? Nah, itu ada 5K ya. Nah, pertama, ya ada 5K. Kamar mandi, salah itu. Pertama kata BLC itu ya, kata BLC atau referensi. Gitu. Dia misalnya tidak mempunyai kualitas, tetapi dipaksakan sama orang, ditawarkan kepada orang, ini orang mampu loh, padahal dia tidak mempunyai kemampuan untuk tidak punya kompetensi. Itu satu ya. Terus kemudian kedua apa? Kong kali kong. Kong kali kong itu misalnya apa? Tender yang diatur, harga yang ini. Lagi musim ya? Lagi musim. Tender sapi ya? Tender sapi. Oke, ikut ya.
gitu, kong kali tong, terus kemudian koneksi. Koneksi sebenarnya bagus, koneksi bagus. Tetapi kalau misalnya koneksi itu terus kemudian menghasut, terus kemudian koneksi itu kemudian menjelek-jelekan pihak lawan, atau misalnya koneksi itu mereferensikan orang yang tidak sesuai dengan kualitasnya, nah itu harus dilanggar. Nah, terus kemudian selanjutnya apa? Kolusi. Nah, kolusi bekerja sama melakukan perbuatan jahat gitu. Itu juga harus dihindari. Nah, terakhir apa? Komisi. Bukan komisi satu ya, bukan atau komisi yang lain. Nah, komisi itu dalam arti bahwa dia menitipkan sejumlah keuntungan di dalam suatu harga gitu, harganya dinaikin, terus kemudian tendernya diatur, terus kemudian dia mendapatkan komisi, ada broker fee gitu. Kecuali kalau hal itu diatur lain ya, maksudnya diatur di dalam perjanjian bahwa ada broker fee lain cerita. Tapi kalau misalnya diskenarikan itu justru nggak benar gitu. Kalau emang di dalam aturannya bahwa memang broker itu emang perlu dan diketahui oleh pemberi kerja nggak masalah. Tetapi kalau misalnya tidak diketahui oleh pemberi kerja tetapi dia atur tendernya diatur dan segala macam terjadi kecurangan, bekerja sama itu yang nggak benar. Kita sudah tahu sekali tentang do and don't-nya pada saat kita melakukan sebuah etika bisnis. Kesimpulan terakhir bagi kesimpulan terakhir, pertama ya 5K itu harus dihindari. 5K tadi ya. Pertama tentang kata BC yang nggak boleh, kong kali kong yang nggak benar, koneksi juga tidak digunakan untuk hal yang negatif, kemudian kolusi tadi, terus kemudian juga komisi harus dihindari gitu. Baik, lengkap semua. Semoga pada malam hari ini sahabat motivator yang mungkin ingin merintis sebuah pekerjaan ataupun ingin merintis sebuah karir yang namanya kesuksesan itu bisa diraih, salah satunya adalah dengan memiliki yang namanya etika bisnis, seperti halnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Jaya. Lengkap do and don't-nya. Baik sahabat motivator, tidak terasa 1 jam kebersamaan kita. Terima kasih juga atas partisipasi Anda melalui telepon, Facebook dan juga Twitter kami. Dan kami mohon maaf tidak semua kami jawab karena keterbatasan waktu. Namun bagi Anda yang ingin berbagi cerita serta juga melontarkan pertanyaan, silahkan bisa kirim ke email serta akun Facebook kami di motivator@yahoo.co.id dan juga di Twitter kami di @motivator. Terima kasih atas kebersamaan Anda malam hari ini. Saya Bobi Putri, Bapak Wijaya Kusuma Subroto dan segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan